Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Retno Sundari. Di sini saya akan membuat video mengenai regresi linear untuk perbaikan nilai UTS. Nah, di sini saya mengambil data dari skripsi yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Non-PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang ditulis oleh Yosa Jessica Nabila dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Nah, variabel X di sini itu adalah kepuasan kerja dan juga Y untuk yaitu dari komitmen organisasi. Nah, yang pertama itu ada hipotesis penelitiannya, yaitu untuk H0 itu tidak terdapat hubungan antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Sedangkan untuk H1-nya itu adalah terdapat hubungan antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Nah, selanjutnya itu ada persamaan regresi linear Y atas X. Nah, ini variabel X dan Y-nya itu datanya diambil dari skripsi yang tadi. Nah, ini datanya ada 30. Nah, lalu di sini kita akan mencari X kuadrat. Nah, X kuadratnya itu kita hapus dulu. Hapus dulu. Nah, X kuadratnya itu sama dengan nilai X dikuadratkan. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama, nilai X itu dikuadratkan. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal klik aja. Nah, udah. Terus begitupun dengan nilai Y gitu ya, sama. Jadi yaitu Y kuadrat itu nanti Y ini dikuadratkan hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk X-nya itu kita hapus dulu. X ini juga sama, kurang lebih sama caranya, yaitu nilai X ini dikali Y. Ntar ini juga sama, nilai X dikali Y. Untuk seterusnya kita bisa klik. Nah, udah. Terus ada persamaan regresi nilai linear Y atas X-nya itu A-nya itu A-nya itu dari rumus intercept, terus jumlah seluruh data X di titik koma, terus jumlah seluruh nilai X gitu. Tadi ya, kita coba aja. Coba dulu ya. Intercept itu sama dengan intercept ini, jumlah ini yang Y sampai 30, terus di koma, sekarang yang X. Yang X. Oke, udah. Tinggal enter. Nah, untuk B-nya, kita pakai rumus slope. Nah, sama, cuman yang B-nya itu beda di slope-nya aja. Kalau yang B, slope, terus yang jumlah seluruh data Y, sama di titik koma jumlah seluruh data X. Coba ya. Sama dengan slope, jumlah data Y, seluruh Y, sampai titik koma, yang X. Oke. Udah, kita enter. Dah. Nah, itu ada Y topi. Untuk Y topinya itu mulai dari nilai A ditambah B. Dan juga ini dikali X nanti. Nah, udah. Selanjutnya, ini ada simpangan baku.
Simpangan bakunya itu diperoleh dari rumus STDEF. Nanti ya, ini STDEF terus dikali ini yang nilai seluruh Yemenitopi itu nanti ya. Selanjutnya itu ada koefisien korelasi. Nah, korelasi ini rumusnya korel, terus jumlah seluruh X sama Y. Oke, kita coba dulu ya. Sama dengan korel. Ini yang X. Terus yang Y. Y. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya itu ada uji normalitas segala taksiran dengan Lillie Force. Nah, untuk yang X dan Y-nya itu kita copy paste aja dari yang data yang tadi. Terus ini ada Y topi. Nah, untuk Y topinya itu yang tadi, yang A plus B, terus dikali X. Kali X, tapi jangan lupa yang Y sama A sama B-nya itu kita kunci ya. Coba dulu aja. Kita hapus. Kita hapus. Kita hapus dulu. Sama dengan ini yang A ditambah yang ini langsung dikali X. Nah, tapi yang nilainya ini harus dikunci terlebih dahulu, yaitu pakai Fn F4. Dan ini juga sama. Nah, kenapa dikunci? Itu biar nanti ke bawahnya itu nilainya sama gitu. Rumusnya, hasilnya juga nggak nggak acak-acakan gitu, karena rumusnya sama dan hasilnya benar gitu. Kita enter, udah. Untuk ke bawahnya kita bisa langsung diklik aja. Nah, udah. Selanjutnya yang ini tuh ada hasil, oh ini belum, Yemenitopinya itu langsung aja ya. Yemenitopinya itu yang nilai Y dikurangi Y topi. Terus ada hasil Y miniatopi setelah diurutkan. Nah ini Y miniatopi ini itu setelah diurutkan ya. Kita coba yang belum diurutkan. Coba kita ini dulu. Nah ini yang sebelum diurutkan. Masih yang jadi yang besar masih acak-acakan, yang gitu juga belum berurut gitu ya. Nah kita urutkan itu, kita blok dulu ini Y miniatopinya. Terus ke sort and filter, lalu pilih sort smallest to large. Oke, nah ini expand the selection. Nah, ini udah ngurut. Selanjutnya kita nyari nilai Z. Z. Oke, nilai Z itu tadi hasil dari simpangan baku. Sebentar. Simpangan baku. AB, sebentar ya. Nah, Z-nya itu, ambil aja. Oke, Z-nya itu Y miniatopi dibagi ini simpangan baku. Nah, simpangan bakunya itu harus dikunci terlebih dahulu. Kita coba ya. Kita coba ini. Y miniatopi ini harus digedein sepertinya ya. Nah. Oke. Bentar.
kita hapus. Ini untuk nilai jetnya itu ini Y min Y topi dibagi dengan simpangan baku. Nah, di simpangan bakunya itu harus dikunci pakai Fn F4. Kita enter. Udah. Nah, sama ya, yang selanjutnya juga sama rumusnya yang ke bawahnya juga. Terus FZ. Nah, kalau FZ itu kita pakai eh, rumus norm dis. Nah, norm dis sama dikali get nanti gitu ya. Coba aja sama dengan norm dis. Kita pakai yang ini. Yang ini. Nah, dikali z. Z ini. Kita enter. Nah, untuk selanjutnya juga sama, yang ke bawahnya juga sama, mengikuti gitu ya, mengikuti rumusnya. Terus yang SZ. Nah, SZ ini itu yang SZ itu jadi N ini dibagi dengan jumlah data. Nah, karena jumlah data saya itu 30, jadi dibagi 30 gitu ya. Nah, ini tuh harus kita coba ya. Sama dengan N ini dibagi dengan jumlah data saya 30. Nah, terus untuk yang selanjutnya juga sama, mengikuti rumus. Jadi N ini coba sama dengan 2, ini karena N-nya 2 dibagi dengan 30. Sama, lanjut juga sama gitu ya. Terus ini ada Z kurangi SZ. Nah, ini tuh pakai rumus ABS gitu ya. Jadi nanti ABS FZ dikurangi SZ. Kita coba sebentar. Ya, mas ABS sama dengan ABS ini FZ dikurangi dengan SZ. Nah, untuk ke bawahnya juga sama rumusnya gitu ya. Kita bisa nanti diklik yang panah ini, diklik langsung semua muncul. Nah, kita cari ini nilai Lily Force hitung. Nah, Lily Force hitung itu kita biar ini kan udah ada warnanya nih, biar langsung kelihatan gitu ya. Kita blok dulu. Kita blok dulu semuanya. Terus conditional formatting, terus nanti new rule. Nah, nanti yang ini kita yang format only top or bottom rank. Nah, kita pilih yang satu, jadi yang paling yang nomor satu gitu, yang paling ya nomor satu, kita satu misalkan. Terus ini format setnya itu kita pilih langsung diwarnain misalkan. Nah, ini oke. Nah, kita klik, udah nanti langsung muncul ini. Terus ini Lily Force ini ya yang tadi. Terus Lily Force tabelnya itu karena saya datanya ada 30, jadi pakai yang 0,161 itu menurut buku yang dari Bapak Sujana. Terus SQRT kali 30. Datanya itu kan ada 30 gitu ya. Udah, enter. Nah, hipotesisnya itu H0 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk H1-nya sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Terus kriterianya terima H0 jika L hitung lebih kecil dari L tabel, terus tolak H0 jika L hitung lebih besar dari L tabel. Nah, karena saya itu karena data yang saya dapatkan L hitungnya itu lebih besar dari L tabel, maka H0 itu ditolak. Dan kesimpulannya adalah sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, tadi itu ada uji signifikansi regresi. Nah, untuk JKT-nya itu hasil dari ini.
yang Y kuadrat gitu ya. Terus jika A-nya itu dari nilai jumlah keseluruhan variabel Y dikuadratkan terus dibagi datanya. Terus datanya ada 30. Terus untuk JKBA-nya itu ada JKBA-nya di B, ini nilai B terus dikurangi JKB itu B, nilai B dikali jumlah XY. Jumlah XY itu yang ini. Jumlah XY yang ini nih, jumlah XY yang ini. Terus dikurangi jumlah X yang ini dikali jumlah Y. Dibagi data 30. Hasilnya begini. Terus JKRes-nya itu dari JKT dikurangi JKA dikurangi JKBA. Hasilnya gini. Terus DKA sama DKBA-nya itu udah dari sananya kita jadi satu-satu. Terus DKRes-nya itu dari jumlah data dikurangi 2. Terus KTBA-nya itu dari JKBA dibagi DKBA. Terus untuk KTRes-nya itu JKRes dibagi DKRes. Nah, hipotesisnya itu kriteria pengujiannya itu ada terima H0 jika F itu lebih kecil dari F tabel, maka regresi tidak berarti. Untuk terus tolak H0 jika F itu lebih besar dari F tabel, maka regresi berarti. Nah, F hitungnya itu adalah KTBA dibagi KTRes. Nah, ini hasilnya. Terus untuk F tabel itu dari eh, F tabel itu dari rumus fin V terus 0,05 dibagi titik koma 1 terus titik koma lagi dekares. Nah, ini sudah rumus dari sananya ya. Terus di enter. Nah, karena data yang saya dapatkan itu F hitung lebih kecil dari F tabel, eh, disimpulkan bahwa model persamaan regresi Y atas X itu tidak berarti atau tidak signifikan. Selanjutnya itu ada uji linearitas. Nah, ini yang tadi itu kita copy paste ya dari yang data di atas, lalu udah di copy paste, terus ininya tuh diurutkan. Yang X-nya itu hanya yang cuman X-nya doang diurutkan sama seperti cara yang tadi yang di sort and filter terus small to large. Terus di sini ada menghitung galat taksiran jika tadi data yang X kita pindahin ke sini. Untuk K-nya itu, jadi kan kita kayak bukan jumlah, K-nya itu ini kan urutan gitu. Diurutkan 53 karena 53 ada 2, jadi ini kita satukan tabelnya di merge and center, terus ini ke 1, terus yang 54 ke 2, yang 55 ke 3, yang 56 ke 4 dan seterusnya. Nah, langsung nanti kita cari itu jumlahnya ada berapa gitu ya, pakai autosum atau bukan autosum, pakai count, pakai rumus count, terus di blok datanya. Udah, dan hasilnya ada 14. Langsung NK. NK-nya itu jadi jumlah ini. Jumlah yang 53-nya itu kan ada 2 jadi 2. Terus 54 ada 1, 1. 55 ada 4, terus 4, dan seterusnya. Kalau ini pakai autosum. Terus Y. Yang Y juga sama ya. Kita copy paste dari yang data yang di atas, yang ini. Yang Y. Terus Y kuadratnya kurang lebih sama, dikuadratkan gitu ya, Y dikuadratkan. Terus ini jumlah Y kuadrat K gitu, Y kuadrat K itu di sum,
kuadrat. Jadi jumlah ini sama dengan ini tuh jadi gini. Jadi sama dengan sum terus ini karena y-nya ada 2 ya. Y kuadratnya ada 2 gitu datanya. Jadi ini 2 langsung di enter udah. Terus ini juga sama, terus nanti yang ini juga sama dengan sum. Terus ini karena datanya aja banyak gitu ya, di enter. Begitupun dengan seterusnya. Terus ini ada y jumlah YK dikuadratkan gitu. Kalau ini tuh beda gitu ya. Jadi yang ini yang Y bukan yang Y kuadrat. Dikuadratkannya kita coba. Delete sama dengan sum ini yang Y ini dikurungin dulu terus dikuadratkan. Tuh, ini sama gitu ya. Semuanya juga sama, percaya yang tadi. Terus kalau ini yang ini jumlah Y dikuadratkan terus dibagi N ini yang 2. Kita coba. Sama dengan jumlah ini dibagi dengan N. Udah sama juga ya, seterusnya sama. Terus yang ini tuh yang jumlah ini Y kuadrat ini dikurangi ini dikurangi yang ini yang per N. Kita coba ya, sama dengan ini dikurangi ini. Oke, itu pun seterusnya gitu ya, sama. Terus ini juga langsung di auto sum. Nah, nanti kita cari JKE. JKE itu dari ini, dari jumlah yang Y kuadrat K min Y kuadrat Y kuadrat per N gitu. Terus kalau JKTC yang ini JKTC itu yang tadi yang JKRes dikurangi JKE. Terus K-nya itu ini jumlah K ini keseluruhan. Terus DKTC-nya itu K dikurangi 2, itu udah rumusnya. Terus DKE itu jumlah data kita kan saya pakai yang 30 terus dikurangi dengan K. Terus ada KTTC. KTTC ini DKTC dibagi DKTC. Terus kalau KTE itu JKE dibagi dengan DKE. Nah, kriteria pengujiannya itu di sini kita lihat ya, ada hipotesis sama kriteria pengujian. Nah, terima H0 jika F hitung lebih kecil dari tabel maka regresi linear. Terus tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel maka regresi tidak linear. Nah, pengujiannya itu F hitung. F hitungnya itu tadi KTTC dibagi dengan KTE. Lalu F tabelnya itu pakai rumus pin V, terus 0,05, terus titik koma DKTC, titik koma lagi DKE, hasilnya 2 gitu ya. Nah, dari data yang telah saya lihat gitu terus saya pakai gitu ya. Kesimpulannya adalah F itu lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi atas X itu tidak linear. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.